Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya akan mengajar pembelajaran pendidikan agama Islam dengan berbasis proyek. Saya mengajar di SMKN 10 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Syekh Nurjati. Mohon arahan dari Bapak dan Ibu dosen untuk pengajaran saya. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan pemahaman dan juga penambahan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran kita. Tentunya harapan kita dan semua orang tua kita, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan Oke, mari dipimpin dulu, kita berdoa. Dipimpin siapa yang membaca doa? Siapa? Ya, silakan. Siap. Bapak, buat. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Shirallahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Bapak absen terlebih dahulu ya. Hari ini coba kita lihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Adelia Novianti, Hadir, Pak. Adelia Putri, Hadir, Pak. Alisa Azahra, alhamdulillah hadir. Mulai pembelajaran hari ini Bapak ingin bertanya, kemarin kita sudah mempelajari apa? Siapa yang masih ingat? Siapa? Oh ya, si Pak. Tentang ihsan, Pak. Ya, apa itu ihsan? Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Apabila tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kita. Ya, secara bahasa ihsan itu apa? Berbuat baik. Jadi pembelajaran hari kemarin kita ulang kembali bahwa mengajarkan untuk supaya kita berbuat baik, berbuat ya. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir dengan tentunya dengan model pembelajaran project based learning, yaitu kalian membuat hasil karya. Setelah kemarin Bapak tentukan masing-masing kelompok, ada yang membuat tentang kejadian-kejadian yang terjadi fenomenal. Hari ini kita akan mendengar siapa yang akan mempresentasikan hasil proyeknya. Siapa yang mau dulu? Kelompok satu ya. Oke, silakan. Kelompok satu kebagian tugas apa? Gempa bumi. Melakukan mencari kegiatan clipping, yaitu membuat fenomena kejadian gempa bumi. Oke, silakan. Ya, dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang gempa bumi. Sebelum masuk ke gempa bumi, seperti yang kita tahu, gempa bumi itu kan adalah salah satu bagian dari kiamat sugro. Lalu saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah berakhirnya atau hancurnya sebagian alam semesta. Selain itu, kiamat kecil juga dapat diartikan sebagai selesainya kehidupan atau matinya sebagian makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Beberapa contoh peristiwa kiamat sugro adalah seperti tsunami, gunung meletus, kematian manusia, lalu ada gempa bumi yang akan kami jelaskan. Di dalam Al-Quran surat 3 ayat 128 ada bunyi ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Baik, sekarang Oke, kita lanjutkan untuk kita presentasikan apa hasil daripada proyek kelompok 2 berkaitan dengan fenomena banjir bandang. Kepada kelompok 2 kita persilakan tepuk tangan semua. Tunjukin dulu Pak. Gimana? Ya, oke, hasil proyeknya itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang fenomena banjir bandang. Salah satu contoh kiamat sugro. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu banjir bandang. Banjir bandang adalah air bah atau banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, mengenangi dan mengalir deras, menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Di sini kami juga mengambil beberapa contoh banjir bandang yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada banjir. Baik, anak-anak, kita lanjutkan untuk kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyeknya, hasil karyanya, yaitu berkaitan dengan tsunami. Apa itu tsunami? Kita perhatikan dengan benar-benar agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari kelompok 3. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdirinya di sini, saya Safa Rizkia dan Saya Feby Saputri. kami dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan terkait kiamat sugro, yaitu salah satunya adalah tsunami. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tentang gempa bumi dan kelompok 2 tentang banjir bandang, kelompok 3 ini akan membahas tentang tsunami, di mana tsunami merupakan salah satu bagian dari kiamat sugro. Jadi, apa sih itu tsunami? Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguan di dasar samudera. Gangguan ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, atau gunung meletus. Tsunami tidak kelihatan saat masih berada jauh di tengah lautan. Namun begitu mencapai wilayah dangkal, gelombangnya yang bergerak semakin. Mari sebelum kita memulai materi kita hari ini, terlebih dahulu kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena seorang muslim harus beriman kepada hari akhir, yaitu contohnya adalah kiamat sugro, tentang kematian. Siapa yang mau memimpin? Saya Pak. Oke, silakan, Cahyo. Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal
الدنيا إلا متاع الغرور. Siapa yang mau baca artinya? Oke, Kak, silakan. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Oh ya, kelompok di belakang belum. Siapa yang membuat kesimpulan? Ayo satu orang. Ayo kita. Ya, kesimpulan dari materi kita. Ya, penutup. Jadi hikmahnya kita belajar ini kesimpulannya apa? Gitu. Ayo, kan ada tuh hikmah dari pembelajaran beriman kepada hari akhir apa aja. Halaman di akhirnya ada. Ayo, saya minta kelompok berapa ini? 4 ya? 5. Baca aja, Pak. Kalau bisa dipresentasikan. Kamu baca poin-poinnya, kemudian kamu presentasikan. Baca dulu. Jangan dibaca, improv aja, improv. Tahu nggak improv? Itu ya, langsung ya, kesimpulannya. Ya. Baik, untuk kegiatan penutup, siapa yang ingin mengambil kesimpulan ataupun hikmah dari pembelajaran kita saat ini? Ya, oke, Saskia silakan. Jadi setelah kita mempelajari materi yang tadi itu, hikmah beriman kepada hari akhir adalah sebagai motivasi kita untuk selalu berbuat baik dan mendorong kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan. Baik, pertama dengan adanya kejadian-kejadian yang kita lihat saat ini, ada gunung meletus, kemudian tsunami, banjir bandang, kemudian longsor, gempa bumi dan lain sebagainya, buat kita harus sadar diri bahwa kejadian-kejadian itu bisa menimpa siapapun, ataupun ada yang disebut dengan kematian. Maka di dalam Al-Quran diingatkan untuk kita semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau sudah mati, maka semua akan kita pertanggungjawabkan. Seluruh apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia akan diminta. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan kita bersama-sama menutup pembelajaran kita. Mudah-mudahan kalian dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Oke, siapa yang mau menutup? Oke, silakan, Alif. Mari kawan-kawan kita membaca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.